Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Krisnadi DWD. Pada video kali ini saya memasak lapis ayam, bumbunya meresap, kental. Ini enak banget untuk teman makan nasi putih anget, untuk lauk sehari-hari, untuk menu buka puasa dan sahur, atau untuk menu lebaran. Ini juga sangat cocok banget. Insya Allah teman-teman juga suka karena ini beneran sangat enak. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya seperti biasa ya, yang simpel-simpel saja, nggak neko-neko, dan yang pasti mudah didapat. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk bahannya sudah saya siapkan 1 ekor ayam, beratnya 800-900 gram, ukurannya sedang ya. Dan ini saya potong sedengan seperti ini teman-teman, tidak terlalu gede dan juga tidak terlalu kecil ya. Atau bebas saja, mau dipotong kecil-kecil juga boleh, silahkan saja. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ayamnya kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan lada butiran, kurang lebihnya setengah sendok makan. Kemudian ada pala sedikit saja, kemudian dihaluskan. Saya menggunakan lada butiran karena mau rasa ladanya itu lebih strong ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan lada bubuk juga silahkan. Kalau ladanya sudah halus, bisa kita tambahkan bawang putih. Ini digeprek-geprek dulu sebelum dihaluskan biar lebih mudah, atau mau diiris kecil-kecil juga boleh ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang tambahkan juga bawang merah. Ini saya menggunakan bawang merahnya lebih banyak dibanding bawang putihnya ya teman-teman, biar rasanya lebih sedap ya. Oke, kita haluskan juga. Ini saya menghaluskannya step by step. Kemudian saya tambahkan juga kemiri yang sudah disangrai. Ini saya menggunakan kemiri sangrai karena nanti bumbunya tidak disangrai ya teman-teman. Jadi ini saya gunakan kemiri sangrai biar harum. Kita haluskan. Oke, ini sudah cukup. Sekarang tambahkan 1 ruas jahe. Ini sama ya, dihaluskan juga jahenya sampai halus bumbunya, atau mau sedikit bertekstur juga boleh, silahkan saja. Kalau sudah, kita bisa kumpulkan dan kita masukkan ke dalam ayamnya. Tambahkan 1 butir telur, kemudian diaduk-aduk sambil diremes-remes ya teman-teman. Ini benar-benar sampai tercampur rata ya ngaduknya. Ini telurnya 1 aja sudah cukup ya, nanti juga sudah banyak itu bumbunya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita diamkan dulu 5 menit saja sambil menunggu ayamnya siap. Kita siapkan untuk bumbu-bumbu yang lainnya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting 4 buah. Ini hanya untuk pemanis saja teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya cabenya. Kemudian untuk rempahnya saya menggunakan cengkeh, bunga lawang, kemudian asam jawa, dan juga ada gula merah. Untuk jumlah rempahnya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada 1 bungkus santan instan yang 65 ml. Oke, kita siapkan penggorengan dan kita masukkan ayam yang sudah diremes-remes tadi ya bersama bumbunya. Dan kita aduk-aduk sambil dimasak ya teman-teman. Gunakan api sedang aja ya, jangan terlalu besar biar tidak cepat gosong. Ini dimasak sampai keset ya, tidak berair. Kemudian bisa masukkan gula merah dan rempah-rempah yang lainnya, dan tambahkan air secukupnya saja untuk mematangkan ayamnya. Kemudian diaduk-aduk dan masak sampai semua bumbunya ini meresap ya teman-teman. Oke, sekarang saya tambahkan kecap manis. Untuk jumlah kecap ini bisa disesuaikan selera masing-masing, dan mereknya juga boleh bebas ya, mau merek apa aja boleh, silahkan saja. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata sambil terus dimasak. Masak hingga kuahnya mendidih. Dan sekali-sekali dibalik ya teman-teman, biar bawahnya tidak kosong. Oke, kalau kuahnya sudah mendidih bisa kita tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Masak hingga kuahnya menyusut.
Kalau kuahnya sudah menyusut, bisa kita masukkan santan instannya. Aduk sampai santannya tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya, silahkan saja. Kemudian ini saya tambahkan cabai, kemudian diaduk-aduk, masak kembali sampai kuahnya mengental. Ini menggunakan api kecil ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap. Oke, ini sebentar lagi ya teman-teman ya. Ini masih belum kental ya kuahnya, masih agak encer. Nah, ini kuahnya sudah mengental teman-teman. Ini nanti kalau dingin itu kuahnya jadinya kental ya. Ini karena masih mendidih seperti ini, jadi masih kelihatan kuahnya banyak ya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas rasanya, kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Warnanya sangat cantik sekali. Ini kuahnya benar-benar kental banget. Ini beneran sangat enak. Rasanya tuh gurih, sedap, dan aroma rempahnya itu dapat banget ya. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ayam broiler. Saya pakai bagian bawah, ini beratnya kurang lebih 400 gram ya. Ini ayamnya gede, walaupun saya pakai seperempat bagian, tapi ayamnya gede banget ya. Dan ini sudah saya potong-potong, saya cuci bersih. Sekarang ayamnya akan saya rebus terlebih dahulu. Ini sudah saya rebus airnya dan saya tambahkan jahe dan juga garam biar aromanya tidak amis ya teman-teman. Kemudian masukkan ayamnya. Ini ayam direbus sebentar aja teman-teman, untuk menghilangkan kotorannya aja ya dan darah-darahnya. Jadi ini ayamnya juga belum matang ya. Oke, sekarang kita angkat. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan sayurannya. Saya menggunakan bunga kol. Ini saya pakai setengah buah ya, ukurannya sedang. Kemudian ini akan saya potong-potong. Ini bunga kolnya masih sangat segar sekali. Warnanya kelihatan ya, nggak ada hitam-hitamnya. Ini dipotong sesuai selera aja ya teman-teman, mau kecil-kecil mau gede silahkan. Kalau teman-teman di rumah nggak ada bunga kol, ini bisa di skip, boleh diganti sayuran yang lainnya ya. Mau pakai brokoli juga boleh, atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong semua, sisihkan dulu. Kita siapkan air untuk rendaman bunga kolnya ya. Ini saya tambahkan garam, kemudian diaduk rata. Kemudian masukkan bunga kol. Ini tujuannya agar bunga kolnya lebih bersih, dan juga kalau misalnya ada ulatnya bisa keluar ya. Oke, selanjutnya kita cuci sampai bersih ya dan sisihkan. Kemudian ada wortel, ini saya menggunakan satu buah aja. Ukurannya sedang ya. Ini saya iris agak serong. Saya menggunakan pisau yang bergelombang seperti ini. Oke, sekarang sisihkan. Kemudian ada buncis. Ini secukupnya aja buncisnya ya. Kemudian dipotong-potong. Ini saya potong agak pendek-pendek aja seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah sisihkan, kemudian ada satu batang daun bawang. Dipotong agak gede-gede seperti ini ya. Kemudian saya juga menggunakan seledri 2 batang. Ini diiris agak gede juga. Kalau sop pakai daun seledri aromanya lebih harum ya pastinya. Oke, sekarang siapkan untuk bumbunya. Ada 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya iris tipis-tipis, kemudian dicincang kasar seperti ini ya. Untuk bumbu ini bumbu iris aja teman-teman, nggak perlu pakai bumbu ulek ya, jadi lebih praktis. Kemudian ada bawang merah. Bawang merahnya diiris tipis-tipis seperti ini ya. Sisihkan. Kemudian juga ada bawang bombay, saya menggunakan 1 buah. Ini saya potong menjadi 4 bagian ya teman-teman, kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan daun jeruk teman-teman. Ini saya pakai 2 lembar ya, disobek biar aromanya lebih keluar. Bumbu yang lainnya ini saya menggunakan kaldu jamur, kemudian ada lada bubuk, gula pasir, dan juga garam. Kita sisihkan dulu. Kemudian untuk rempahnya ini saya menggunakan pala. Ini nanti saya pakai sedikit aja ya, nanti akan saya parut. Kemudian ada kayu manis sedikit aja, 2 buah cengkeh dan 1 buah kapulaga. Kita sisihkan. Lanjut siapkan panci dan beri minyak. Kita akan tumis dulu bumbunya ya teman-teman. Kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu. Ini ditumis sampai layu.
Kalau bawang merahnya sudah layu, kita bisa masukkan bawang putih dan juga bawang bombay. Kita masukkan semua. Kemudian ditumis kembali sampai layu dan aromanya harum ya. Nah, ini sudah cukup. Aromanya juga sudah harum. Sekarang masukkan ayam yang sudah direbus tadi. Tambahkan daun jeruk. Kemudian ditumis kembali sampai aromanya lebih harum lagi ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang masukkan wortel. Ini wortelnya saya tumis sebentar ya teman-teman, biar aromanya tidak langu ya. Sekarang bisa tambahkan air. Ini saya menggunakan airnya 1000 ml ya. Kemudian masukkan rempah-rempahnya. Ini palanya diparut aja seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Kita pakai sedikit aja, kemudian diaduk kembali. Dan ini saya tutup teman-teman biar cepat matang. Kalau sudah matang, bisa kita buka tutupnya. Dan sekarang masukkan bunga kol, masukkan juga buncis, masukkan garam, gula, lada bubuk, dan juga kaldu jamur. Aduk sampai tercampur rata dan masak sampai matang ya. Untuk tingkat kematangan sayuran ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau sayurannya sudah matang, yang terakhir kita bisa masukkan irisan daun bawang dan daun seledri. Dan ini saya tambahkan bawang goreng biar lebih sedap dan aromanya lebih harum ya. Kalau menurut saya sayur sop itu wajib banget ada bawang gorengnya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas dan sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya. Dan lanjut kita akan plating di mangkok saji ya. Kita akan sajikan di meja makan. Udah gini aja sudah sangat enak banget teman-teman. Ini kuahnya sangat seger banget, aromanya juga sangat harum. Ini tidak amis sama sekali dan ini sangat cocok banget ya untuk menu harian. Teman makan nasi putih, anak-anak dan suami juga sangat suka sekali. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga teman-teman juga suka dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahan utamanya yang pasti lele yang masih segar sudah saya siangi dan sudah saya cuci menggunakan air garam dan juga air jeruk. Ini digarit-garit seperti ini biar nanti bumbunya bisa meresap. Dan untuk lele ini yang saya gunakan sebanyak 500 gram ya, atau bisa disesuaikan kebutuhan aja. Lanjut kita goreng lelenya. Sebelum digoreng, minyaknya saya kasih taburan tepung terigu biar tidak terlalu meletup-meletup saat lelenya nanti digoreng ya. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan lelenya. Kita masukkan satu persatu seperti ini. Ini muat 4 ya teman-teman, karena wajannya agak lumayan besar, jadi langsung digoreng semua aja. Goreng lelenya sampai warnanya kuning keemasan ya, sampai kering. Kalau lelenya sudah matang, sudah kuning keemasan, sudah kering seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan ya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya saya menggunakan kemangi. Ini saya pakai satu mangkok kecil ya, kira-kira 2 ikat. Ini sudah saya cuci, sudah saya siangi. Sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih seperti biasa. Sebelum dihaluskan kita potong dulu kecil-kecil biar blendernya lebih awet ya. Kemudian bawang merah, ini saya pakai lebih banyak bawang merahnya dibanding bawang putihnya ya. Ini sama, diiris kecil-kecil dulu. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih ada setengah senti. Kemudian ada kencur, ini kurang lebih ada 3 ruas jari ya, dipotong kecil-kecil. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir. Untuk kemiri ini boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kalau saya ini enggak ya teman-teman, enggak sempet ya. Oke, kita masukkan semuanya ke dalam blender. Kemudian tambahkan 1 sendok makan ketumbar butiran dan juga cabai rawit. Untuk jumlah cabai rawit bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan bumbunya. Kita haluskan sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, kalau sudah halus kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu cemplungnya. Ada lengkuas, jahe,
kemudian serai, ini saya menggunakan 2 batang ya, kemudian ada daun jeruk dan juga daun salam. Kemudian saya juga menggunakan santan instan yang ukurannya 65 ml. Kita sisihkan dulu, lanjut kita tumis bumbu halusnya ya. Ini tanpa minyak dulu teman-teman, karena tadi saya menghaluskan menggunakan air, jadi saya masak dulu sampai airnya menyusut. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti ini ya. Sekarang saya tambahkan minyak goreng. Ini saya menggunakan 1 centong sayur, ukurannya kecil ya. Kemudian ditumis sampai bumbunya matang. Sebelumnya kita masukkan dulu bumbu cemplungnya. Daun jeruknya disobek-sobek ya biar keluar aromanya. Kemudian daun salam, serai, lengkuas, jahe kita masukkan semua. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, aromanya harum, warnanya juga berubah ya. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air. Untuk penambahan air ini bisa dikira-kira ya teman-teman, mau kuahnya seberapa banyak itu bisa disesuaikan selera masing-masing. Mau kuahnya nyemak-nyemak juga boleh. Oh ya teman-teman, ini tadi ketinggalan ya, saya tambahkan juga tomat 1 buah, ini tomat merah biar rasanya lebih segar kuahnya ya. Kalau nggak ada tomat bisa diganti dengan air asam. Sekarang kuahnya saya bumbui dengan garam dan kaldu jamur, kemudian masukkan juga tomatnya. Tambahkan juga 1 bungkus santan instan. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya, nanti kuahnya bisa diatur aja. Jadi nggak perlu menggunakan air yang banyak ya, langsung aja santannya dimasukkan dengan tingkat kekentalan, jangan terlalu kental ya, sedang aja. Oke, diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian saya tambahkan juga cabai utuh ya. Kemudian kalau sudah mendidih saya masukkan lele yang sudah digoreng tadi. Kalau lele sudah masuk ini dimasak sebentar aja teman-teman, biar lelenya tidak terlalu lembek ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa itu wajib banget ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, kita masukkan kemanginya. Kalau kemangi sudah masuk, kita masak sebentar aja ya sampai kuahnya mendidih lagi. Kemudian bisa kita matikan kompornya. Lanjut saya akan pindah ke mangkok saji ya, karena saya akan sajikan di meja makan untuk makan bersama keluarga. Ini aromanya sangat harum banget, dari kemangi, dari bumbu aromatik, itu menyamarkan bau amis lelenya ya. Oke teman-teman, mangut ikan lele kemangi sudah siap disajikan. Saya mau langsung cicipin ya teman-teman. Ini sudah saya ambil nasi, saya ambil juga 1 lele, saya tambahkan kemangi dan juga cabai, tambahkan kuahnya juga biar makin mantap. Sekarang langsung saya cicipin ya, udah kemecer. Ini bener-bener rasanya bikin ketagihan teman-teman. Bismillah, bener-bener enak banget, kuahnya sedap, seger, pas banget. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa bermanfaat menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya ini saya pakai setengah ekor ayam broiler. Ini saya pakai yang bagian atas dan bagian bawah ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini juga sudah saya cuci bersih menggunakan air jeruk nipis. Dan sekarang saya marinasi dengan setengah sendok teh lada bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Ini diaduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini nanti kita diamkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Untuk marinasi ini teman-teman boleh lebih dari 10 menit ya, silahkan aja. Oke, setelah dimarinasi kita siapkan penggorengan, dan ini saya taburin dengan tepung terigu untuk mengurangi letupan-letupan saat ayamnya digoreng ya. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan ayamnya. Ini kita masukkan sampai wajannya penuh ya. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan, boleh kita balik. Untuk ayam ini boleh digoreng sampai matang, boleh setengah matang ya. Oke teman-teman, ini sudah matang ayamnya. Sekarang saya akan angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 7 siung bawang putih. Ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Sebelum dihaluskan seperti biasa, kita potong-potong dulu ya. Kemudian ada bawang merah. Ini saya menggunakan 10 siung ya bawang merahnya. Ini ada yang kecil, ada yang gede, jadi saya hitung 10 aja. Kemudian ada cabai merah keriting, saya menggunakan 7 buah. Untuk cabai keriting ini nggak pedes ya teman-teman, jadi untuk warnanya biar cantik aja ya. Kemudian ada 1 ruas jahe, ini nanti akan saya haluskan juga. Kemudian 2 ruas lengkuas, ini diiris tipis-tipis, nanti kita haluskan juga ya.
Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir karena ini kemirinya pecahan jadinya kelihatan banyak ya. Untuk kemiri ini boleh disangrai dulu, boleh enggak. Sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih ada setengah senti ya untuk kunyitnya. Sekarang kita masukkan semua bumbunya ke dalam blender. Dan untuk membantu menghaluskan ini saya tambahkan sedikit air ya. Atau bisa juga menggunakan minyak goreng, disesuaikan selera aja. Kalau sudah dihaluskan kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bahan tambahannya. Ada 1 batang daun bawang. Ini saya menggunakan 1 batang karena ukurannya besar. Kalau daun bawangnya kecil-kecil boleh menggunakan 2-3 batang ya. Ini diiris kecil-kecil seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian ada 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita tumis bumbu halusnya. Ini kita masukkan ke dalam penggorengan tanpa minyak dulu ya teman-teman, karena tadi saya menghaluskan menggunakan air ya. Jadi ini saya masak dulu sampai kental, airnya menyusut. Setelah airnya menyusut seperti ini, saya masukkan minyak gorengnya. Ini saya tambahkan 1 centong sayur ya, tapi centong sayurnya kecil teman-teman, bukan yang gede ya. Kemudian ditumis dan masukkan juga daun jeruk, daun salam. Aduk-aduk kembali dan tumis sampai bumbunya berubah warna, aromanya harum dan juga matang. Kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan ayam yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk sampai semua ayamnya terbaluri dengan bumbu. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, ini sudah terbalurin semua. Sekarang tambahkan air. Untuk jumlah air ini bisa dikira-kira ya. Kalau saya ini airnya saya pakai totalnya 1,5 gelas teman-teman. Kemudian diaduk-aduk dan masak sampai kuahnya mengental. Sebelumnya kita tambahkan dulu gula merah. Ini saya pakai 1/4 buah ya. Kemudian setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Nanti kalau kurang gelap warnanya bisa kita tambahkan lagi ya. Oke, sekarang kita aduk lagi sampai semua tercampur rata. Kalau sudah mulai mengental, ini kita bisa masak dengan menggunakan api kecil ya, biar bumbunya bisa meresap. Sekarang saya tambahkan irisan daun bawang karena ini kuahnya sudah mulai mengental ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk. Penambahan daun bawang ini mempunyai ciri khas tersendiri teman-teman. Aromanya emang lebih harum, rasanya juga berbeda ya, lebih sedap kalau menurut saya. Masak sampai kuahnya mengental dan juga bumbunya meresap ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah ada rasa sedap, gurih, manis, berarti sudah pas ya. Dan ini tidak pedas teman-teman, jadi anak-anak juga bisa ya. Oke teman-teman, ini sudah matang, sudah mendidih tanak. Sekarang kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji ya. Kita tata. Warnanya sangat cantik sekali dan aromanya sangat menggugah selera teman-teman. Kuahnya kental, bumbunya juga meresap. Rasanya nagih banget, yang pasti ini sangat cocok ya buat menu harian, buat temen makan nasi putih anget. Silahkan nanti dicoba ya resepnya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 3 ekor ikan. Untuk jenis ikan saya menggunakan ikan laut. Ini jenis ikan karang ya, tapi namanya apa saya nggak tahu. Ini sudah saya bersihkan bagian isi perut dan insangnya, dan sisik-sisiknya juga sudah saya kerok. Kemudian disayat-sayat seperti ini teman-teman, biar nanti bumbunya bisa meresap ya. Selain ikan laut, teman-teman bisa menggunakan ikan air tawar ya, disesuaikan bahan yang ada aja. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Ada ketumbar, ini saya menggunakan ketumbar butiran 1,5 sendok makan. Ini boleh disangrai dulu, boleh enggak ketumbarnya ya teman-teman. Kita haluskan dulu ketumbarnya. Kalau teman-teman mau menggunakan ketumbar yang sudah jadi, ketumbar bubuk, silahkan. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan dulu bawang putih. Ini saya menggunakan 4 siung. Ini akan saya geprek-geprek dulu sebelum dihaluskan ya. Kemudian ada kunyit, ini sekitar 2 cm, kita geprek juga. Kemudian ada jahe, ini sekitar 2 ruas ya.
Kalau dikasih jahe itu aromanya lebih wangi teman-teman. Kemudian ada kemiri, kemirinya sudah saya sangrai, kemudian saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian kita haluskan. Ini dihaluskan sampai teksturnya halus seperti ini teman-teman. Ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air ya. Untuk air ini tadi saya lupa teman-teman, nggak saya takar ya. Untuk airnya ini saya tambahkan secara bertahap teman-teman. Ini diaduk-aduk dulu ya. Kalau misalnya masih kurang airnya, kita tambahkan lagi. Oke, ini kira-kira sudah cukup teman-teman. Untuk adonan bumbunya seperti ini aja ya. Ini sudah cukup untuk marinasi ikannya. Kita tuang di atas ikan. Aroma bumbunya harum banget teman-teman, padahal ini masih mentah ya. Sekarang ratakan bumbunya. Ini di bagian badannya yang digaret-garet atau disayat tadi kita kasih bumbu juga ya teman-teman. Kemudian baliknya juga sama, kita ratakan sampai rata. Jangan lupa untuk bagian perutnya juga diisi bumbu ya. Nah, kalau sudah kita marinasi selama kurang lebih 10-15 menit ya. Setelah ikannya dimarinasi, langsung kita goreng ya. Ini minyaknya saya taburin dengan tepung terigu. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan ikannya satu persatu. Caranya seperti ini. Ini cukup 2 saja ya teman-teman, karena ikannya ukurannya agak besar ya. Wajannya kurang besar teman-teman, ini ukuran 26 tapi masih kurang besar. Oke, sekarang kita balik ya. Bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini, sudah cantik, aromanya sudah harum banget. Oke, kita goreng sampai ikannya matang dan warnanya kuning keemasan dan kecoklatan ya. Oke teman-teman, ini ikannya sudah matang, sudah garing seperti ini. Kita angkat. Sekarang kita bersihkan dulu minyak dari kotorannya ya. Kita menggunakan saringan aja seperti ini. Nah, ini sudah bersih lagi minyaknya. Sekarang saya taburin lagi dengan tepung terigu dan goreng sisa ikannya ya. Caranya sama, kita goreng sampai warnanya kuning keemasan atau kecoklatan. Kurang lebihnya seperti ini ya. Kalau sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Dan inilah hasilnya ya, ikan goreng ketumbar sudah siap untuk disajikan. Ini saya tambahkan dengan lalapan dan juga sambal. Untuk sambalnya teman-teman bisa menggunakan sambal terasi, sambal tomat, ataupun sambal colo-colo juga sangat enak banget. Dinikmati selagi masih hangat, ini enak banget ya, kriuk, gurih, aromanya juga wangi banget. Nasi putihnya anget, mau tambah sayur bening atau sayur asem, ini juga sangat cocok banget ya. Untuk bahannya ini saya pakai 600 gram daging kambing beserta tulangannya ya. Jadi ini campur antara daging kambing, tetelan, dan juga tulangan. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini ada tulangan yang agak gede teman-teman. Dan untuk daging kambingnya ini nanti saya cuci teman-teman, karena ini saya belinya di pasar. Ini kotor ya teman-teman, ada kotorannya, jadi nggak mungkin kalau nggak dicuci ya. Tapi kalau dagingnya bersih nggak apa-apa, kalau mau nggak dicuci ya langsung dimasak juga nggak apa-apa. Tapi ini saya cuci dulu ya. Oke, saya akan cuci dulu. Setelah saya cuci akan lanjut saya rebus. Ini sudah saya siapkan air dan airnya juga sudah mendidih. Sekarang saya masukkan daging kambing dan tulangan yang sudah saya cuci. Kemudian saya tambahkan dengan jahe yang sudah digeprek, ini sekitar 1 ruas, dan 2 lembar daun salam. Untuk rebusan pertama ini nanti airnya saya buang ya, biar daging kambingnya tidak perengus ya teman-teman. Dan untuk rebusan yang kedua nanti baru saya pakai air kaldunya. Oke, ini saya tutup dan rebus kurang lebihnya 10 menit saja ya. Dan ini sudah cukup ya teman-teman. Sekarang saya akan angkat. Saya tiriskan dulu dan airnya kita buang ya. Oke, selanjutnya kita ganti airnya dengan yang bersih. Kemudian masukkan daging kambing yang sudah direbus tadi ya. Nah, ini masih kurang
airnya akan saya tambahkan lagi sampai daging kambingnya kecelup biar nanti cepat empuk ya teman-teman. Oke, sekarang kita rebus dengan teknik 5:37 ya. Dihitung setelah airnya mendidih, kemudian kita matikan, kita diamkan 30 menit, kemudian kita nyalakan lagi selama 7 menit ya. Kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Oke, sambil menunggu dagingnya empuk, kita siapkan bumbunya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan bawang putih 9 siung. Sebelum dihaluskan, ini bawang putihnya saya iris kecil-kecil. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 10 siung. Jadi untuk bawang merah, bawang putih ini jumlahnya hampir sama ya teman-teman. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada kemiri, ini saya pakai 3 butir ya, sudah saya sangrai. Ini kemirinya diiris kecil-kecil. Kemirinya boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Kemudian 1 cm kunyit. Kemudian untuk cabai merah keriting ini saya pakai 1 genggam ya teman-teman. Atau bisa juga disesuaikan selera. Kemudian saya tambahkan cabai rawitnya 4 buah. Untuk gulainya ini nanti tidak pedas teman-teman, jadi saya bikinnya tidak pedas ya, jadi cabainya enggak terlalu banyak. Dan ini saya tambahkan pala setengah butir ya. Ini saya iris kecil-kecil aja, atau mau diparut nanti juga boleh ya. Oke, bumbunya kita masukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, 1,5 sendok teh ketumbar butiran, kemudian tambahkan setengah sendok teh jintan, dan untuk menghaluskan saya tambahkan minyak goreng ya. Untuk rempah yang lainnya, ini saya menggunakan asam jawa sedikit aja ya. Kemudian juga ada kayu manis, kemudian ada cengkeh, bunga lawang, dan juga kapulaga. Ini nanti kita utuhkan aja ya. Oke, lanjut siapkan bumbu aromatiknya. Ini saya menggunakan lengkuas 2 ruas. Ini digeprek, boleh diiris tipis-tipis seperti ini juga boleh. Kemudian ada 2 batang serai, ini saya geprek-geprek dulu. Oke, sisihkan. Kemudian ada daun salam, ini saya pakai 2 lembar. Kemudian daun jeruknya ini saya pakai agak banyak ya. Oke, sisihkan. Kemudian saya tambahkan 1 lembar daun kunyit ya teman-teman. Kalau membuat gulai itu ada daun kunyitnya, rasanya lebih sedap dan aromanya lebih wangi. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada santan, ini saya menggunakan 600 ml santan segar. Untuk tingkat kekentalan ini sedang aja ya. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan juga boleh, silahkan saja. Sisihkan dulu, lanjut siapkan penggorengan. Ini bumbunya akan saya tumis ya. Ini boleh ditambahkan minyak, boleh enggak ya teman-teman, karena ini tadi saya menghaluskan dengan menambahkan minyak goreng, jadi tidak saya tambahkan minyak lagi ya. Nanti kalau kurang boleh ditambahkan. Ditumis sampai matang, aromanya harum dan juga berubah warna, warnanya lebih matang seperti ini teman-teman. Setelah bumbunya matang seperti ini, kita matikan kompornya dan kita beralih lagi ke rebusan kambingnya ya. Ini airnya sudah menyusut dan dagingnya juga sudah empuk teman-teman. Sekarang masukkan rempah yang kita utuhkan ya, ada bunga lawang, cengkeh dan lain-lain, dan juga bumbu aromatiknya, daun salam, lengkuas, serai, daun kunyit, dan juga daun salam, daun jeruk ya. Aduk sebentar. Kemudian saya masukkan bumbu yang sudah ditumis. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, dan ini direbus dulu sampai bumbunya agak meresap ya teman-teman. Kurang lebihnya direbus 5-7 menit ya. Oke, kita tutup dulu. Setelah direbus 5-7 menit, ini bumbunya sudah meresap ya teman-teman, aromanya juga sudah harum. Sekarang saya masukkan santannya. Kalau teman-teman menggunakan santan instan, harus dicairkan dulu dengan penambahan air ya, biar warnanya lebih cantik. Ini saya tambahkan cabai rawit merah, kemudian saya tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau misalnya santannya masih terlalu kental atau kuahnya masih terlalu kental, bisa ditambahkan lagi airnya ya. Oke, ini saya tambahkan juga bawang goreng biar rasanya lebih sedap, aromanya lebih harum. Kemudian kita aduk-aduk, masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Kalau rasanya sudah pas, kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan.
Ini aromanya benar-benar sangat menggugah selera, nggak ada baunya ya, nggak ada bau perengus maksudnya. Dan ini warnanya juga cantik sekali. Saya tambahkan bawang goreng di atasnya biar makin mantap. Oke teman-teman, gulai kambing sudah siap untuk disajikan. Dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat. Ini enak banget ya. Kuahnya sedap banget dan dagingnya juga empuk. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan ayam 1 ekor yang sudah dipotong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Dan berat ayamnya ini saya pakai kurang lebih 900 gram, jadi tidak terlalu besar, ini pas banget ya. Oke, selanjutnya akan saya rebus ayamnya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah saya didihkan, kemudian masukkan ayam yang sudah dicuci bersih. Lanjut tambahkan ketumbar bubuk, kunyit bubuk, kemudian saya juga menambahkan garam, serai, kemudian ada jahe biar tidak amis ya, dan juga daun salam. Tambahkan juga daun jeruk untuk aromanya biar lebih harum lagi. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Dan ini saya tutup ya biar ayamnya cepat matang, dan sesekali dibalik-balik biar matangnya bisa merata. Oh ya teman-teman, untuk bumbu ayamnya ini tadi saya tidak pakai bawang putih ya, tapi kalau teman-teman mau pakai bawang putih silahkan, atau mau pakai bumbu racik untuk ayam ungkep juga boleh, silahkan saja ya. Oke teman-teman, setelah ayamnya matang bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Lanjut kita akan goreng ayamnya. Ini sudah saya panaskan minyak goreng dan juga saya taburin dengan tepung terigu untuk mengurangi letusan saat ayamnya digoreng. Masukkan ayam, ini secukupnya aja ya, ini nggak bisa masuk semua. Jadi ini saya goreng separuh. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan bisa kita balik. Dan goreng sampai ayamnya semuanya matang ya, warnanya kuning keemasan cantik seperti ini. Ini ayamnya sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Lakukan sampai semua ayam habis. Oke, sekarang kita buat bumbu sambalnya ya. Ini saya menggunakan 2 siung bawang putih dan juga bawang merahnya ini saya kasih banyak ya teman-teman, dan kemudian dihaluskan. Untuk tekstur bawang putih, bawang merahnya seperti ini aja dulu. Sekarang saya tambahkan cabai hijau keriting yang sudah saya rebus. Ini saya tidak menggunakan tambahan cabai rawit ya teman-teman. Jadi ini nanti untuk sambalnya tidak pedas. Jadi anak-anak juga bisa makan karena cabai rawit hijau itu tidak pedas ya. Kita masukkan semua dan kita haluskan. Kalau teman-teman mau sambalnya pedas boleh ditambahkan dengan cabai rawit hijau ya. Oke teman-teman, untuk teksturnya ini saya bikin kasar aja seperti ini ya. Nah ini sudah cukup. Sekarang akan saya kumpulkan dan lanjut kita akan goreng. Ini sudah saya siapkan minyak yang sudah panas. Ini minyaknya agak banyak ya teman-teman. Masak sambalnya sampai matang. Ini saya menggunakan api kecil dulu ya teman-teman, biar minyaknya bisa keluar. Dan ini saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur, atau boleh juga menggunakan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya, silahkan saja. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau sambalnya sudah matang bisa kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Kemudian diaduk kembali sampai semua sambalnya ini tercampur rata dengan ayamnya ya teman-teman. Semua ayamnya ini bisa terbalurin dengan sambal. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas rasanya bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan untuk teman makan nasi putih anget. Untuk menu sarapan, untuk makan siang, makan malam, ini cocok semua ya. Tinggal tambahkan kulupan atau tumisan. Tumisannya boleh apa aja. Ini sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Yang pertama kita siapkan ikan pindangnya. Ini saya menggunakan ikan tongkol yang masih utuh seperti ini. Sekarang kita pisahkan antara duri dan dagingnya ya. Ini kepalanya juga tidak saya pakai, saya buang. Kita ambil duri-durinya nih yang di pinggir-pinggir, terus di bagian sini juga banyak ya teman-teman, tapi duri besar-besar ya. Jadi lebih mudah untuk kita ambilin ya teman-teman.
Oke, selanjutnya saya goreng ya ini pindangnya. Kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, kita angkat dan tiriskan. Bahan kedua, saya juga menggunakan tempe. Ini tempe saya gunakan hanya sepertiga papan seperti ini ya teman-teman. Kalau di tempat saya ini harganya segini itu 4.000. Kalau di tempat teman-teman berapa kira-kira harga tempenya ini? Sekarang kita potong seperti ini atau sesuai selera teman-teman. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya saya juga menggunakan 2 buah terong. Ini saya menggunakan terong yang hijau ya. Kebetulan saya dapat warna hijau walaupun tidak begitu segar. Di sini terong hijau itu agak susah ya teman-teman, tidak seperti di kampung ya. Di sini kebanyakan tuh terongnya yang terong ungu. Kalau nyari terong hijau itu agak susah. Terongnya saya kupas. Dan saya sisihkan bagian atasnya. Ini tangkainya saya masukkan, nanti mau saya sayur sekalian. Kemudian saya potong seperti ini atau sesuai dengan selera teman-teman saja ya, mau dipotong seperti apa. Pindah ke baskom atau ke wadah. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu halusnya, ini saya menggunakan cabai. Saya menggunakan cabai keriting, merah keriting, cabai rawit. Ini saya menggunakan 2 macam, ada yang putih dan ada yang merah biar pedas ya. Dan cabai ini sudah saya kukus. Sisihkan dulu. Kemudian juga ada kemiri, terasi, jahe. Ini saya gunakan sedikit saja. Kemudian kencur, bawang putih. Ini bawang putihnya saya pakai gede-gede teman-teman. Kemudian ada sedikit kunyit, kurang lebih setengah senti ini. Kemudian ketumbar dan juga bawang merah. Sisihkan dulu. Kemudian di sini saya menggunakan daun jeruk, ada 4 lembar ya ini. Kemudian daun salam dan juga lengkuas yang sudah saya geprek. Oke, kita sisihkan dan selanjutnya haluskan semua bumbu tadi ya, kecuali yang daun salam, kemudian daun jeruk dan lengkuas. Sisihkan dulu saja. Tambahkan sedikit air ya untuk membantu menghaluskannya. Bisa juga diganti dengan minyak goreng. Bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis ya teman-teman. Ini minyak yang digunakan lumayan agak banyak, biar bumbunya nanti sedap ya teman-teman, karena bisa matang merata. Tumis bumbunya sampai harum dan berubah warna, juga mengental. Oke teman-teman, bumbunya sudah matang ya, warnanya juga sudah cantik, baunya sudah harum banget. Kemudian masukkan tempe, aduk sebentar. Untuk tempenya ini bisa dimasukkan setelah airnya masuk ya teman-teman, bisa juga dengan cara yang saya gunakan ini. Kemudian tambahkan air secukupnya. Masukkan daun salam, lengkuas, dan juga daun jeruk. Aduk lagi. Masak sampai kuahnya mendidih. Lalu masukkan terong. Aduk sebentar.
Oke, kita masak sampai terongnya setengah matang dulu. Masukkan ikan pindangnya. Lalu tambahkan santan. Ini santan saya gunakan 600 ml ya teman-teman. Untuk santan bisa menggunakan santan segar, boleh juga santan instan atau fiber cream ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Untuk garam takarannya disesuaikan saja ya, karena tingkat keasinan garam itu berbeda-beda. Oke, kita aduk lagi. Tambahkan bawang goreng. Ini biar makin sedap ya kuahnya, dan aromanya juga makin harum. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Oke, selanjutnya pindah ke piring saji. Ini kuahnya sangat sedap banget ya teman-teman. Untuk pedasnya itu menurut saya sih pas ya. Kalau teman-teman nggak suka pedas, cabenya bisa dikurangin ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya sayur lodeh ikan pindang. Sangat sedap sekali, warnanya juga cantik. Menu hemat, menu sederhana ala Risnadi DWD. Silahkan nanti dipraktekkan. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Untuk bahannya ini saya pakai setengah papan tempe ya. Satu papan itu ukurannya besar teman-teman. Nah ini saya pakai setengah papan. Kalau beli ini harganya Rp6.000 ya. Kemudian tempenya saya potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Ini saya potong agak kecil-kecil biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan. Sekarang tempenya akan saya kukus ya teman-teman. Ini saya masukkan dulu ke dalam panci ya, yang ada lubang-lubangnya seperti ini. Oke, sekarang kita kukus. Ini sudah saya panaskan airnya dan sekarang tutup. Kita masak kurang lebih 20 menit sampai tempenya matang. Setelah tempenya matang, kita siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian kita masukkan tempe yang sudah dikukus dan kita haluskan ya menggunakan ulekan batu, atau bisa juga teman-teman menggunakan sendok ya. Dan untuk tekstur tempenya ini saya bikin agak kasar ya teman-teman, tapi bisa juga disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau teman-teman mau tempenya dibikin halus ya nggak apa-apa, silahkan saja. Nah untuk teksturnya saya seperti ini teman-teman, jadi masih ada butiran tempenya ya. Oke, sekarang saya akan sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya juga menggunakan daun bawang. Ini saya pakai 2 batang ya, ukurannya agak kecil ya. Saya iris kecil-kecil aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian saya juga pakai seledri 3 batang, ukuran kecil juga ya. Kalau gede ukurannya bisa pakai 2 batang. Kalau teman-teman tidak suka ada seledri boleh di skip. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan. 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, kemudian cabai rawit merah, ini bisa disesuaikan selera, dan juga ada cabai merah keriting. Ini saya potek-potek dulu ya sebelum dihaluskan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh ketumbar bubuk, kemudian kita haluskan. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman tidak suka adonannya pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Teman-teman bisa menggunakan cabai merah keriting aja. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau bumbunya sudah halus, kita kumpulkan dan kita akan tuang ke dalam adonan tempe ya. Kita masukkan ke dalam adonan tempe. Masukkan juga irisan daun bawang dan juga daun seledri. Tambahkan 1 bungkus tepung bumbu serbaguna yang ukurannya kecil ya, bukan yang sedang ya. Kita gunakan 1 bungkus untuk merek bebas. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Ini saya menggunakan telur ayam ya teman-teman. Dan juga tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Jadi ini adonannya tanpa air ya. Oke, kita aduk sampai rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau masih kurang asin bisa ditambahkan dengan garam lagi ya. Dan sekarang saya akan bentuk
seperti ini teman-teman, menggunakan 2 sendok aja ya. Langsung kita goreng ke dalam minyak yang panas. Untuk bentuk adonannya ini bebas ya, mau dibentuk loncong juga boleh, bulat-bulat seperti ini juga boleh, mau tipis mau tebal juga boleh, disesuaikan selera masing-masing. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan bisa kita balik. Goreng sampai warnanya kuning keemasan semua ya. Dan aromanya ini sangat harum banget teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, bolak-baliknya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini. Kita angkat dan kita tiriskan. Oke, lanjut kita goreng sisa adonannya ya. Kita goreng semua sampai adonannya habis. Jangan lupa untuk dibalik-balik ya, biar matangnya bisa merata. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Satu adonan bisa menjadi 25 buah ya, dengan ukuran yang seperti ini. Ini beneran aromanya sangat wangi, rasanya pedas, gurih, ini enak banget. Bisa untuk cemilan, bisa untuk lauk menu sehari-hari, dan juga untuk ide jualan ini juga sangat cocok banget ya. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.